Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan bab Ad'iyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor 664. Ini diantara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak, maksudnya tidak terikat dengan waktu dan tempat, dan juga tidak terikat dengan jumlah. Ya, biasanya kan doa begini, ada yang terikat dengan waktu, seperti apa? Zikir dan doa setelah sholat. Ada juga terikat dengan tempat, seperti sebelum masuk masjid atau setelah keluar. Walaupun itu juga waktu, tapi ini kan tempat sebenarnya. Pintu masjid itu adalah tempat. Keluar masuk rumah, sebelum masuk WC, dan ini semua muqayyad dengan tempat. Ada juga jumlah, seperti sebagian zikir pagi dan petang itu ada kan yang 33, ada juga yang 100. Kalau ini tidak terikat, kapan saja boleh kita contoh dan ucapkan Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, maksudnya terhadap musuh. Kita ada musuh sekarang atau tidak, Pak? Ada. Ada yang kelihatan, ada juga yang tidak kelihatan. Musuh itu ada yang kelihatan di kalangan manusia, ada juga yang tidak kelihatan seperti setan. Wala tu'in alayya, dan janganlah engkau membantu musuhku untuk terhadap diriku. Jadi masalah kemenangan juga itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menghadapi godaan setan. Wansurni wala tansur alayya, dan tolonglah aku, menangkanlah aku, dan jangan engkau menangkan musuhku terhadap diriku. Mirip dengan sebelumnya. Wa yassiril huda li, dan mudahkanlah petunjuk untuk diriku. Ya, ini merupakan doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, dan ini di sini seperti di catatan kaki disahihkan oleh Syekh Muhammad Luqman rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berdoa seperti ini itu, di antara tujuannya adalah untuk penghambaan diri kepada Allah, kemudian sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting bagi kita untuk dicontoh oleh umatnya. Kalau kita berhadapan, kan kita sering jalan ya, terkadang berhadapan dengan orang-orang yang tabiatnya mau berbuat buruk kepada kita. Apakah itu terhadap diri kita, maksudnya bodi kita, atau kendaraan yang kita pakai yang menjadi sasaran, atau mungkin kita bersama keluarga kita. Doa-doa yang seperti ini penting untuk kita amalkan saat menghadapi mereka. Ya, kita kan tidak mungkin hanya bertempat di rumah kita saja, kita ada aktivitas kemana-mana. Doa-doa yang seperti ini sangat dibutuhkan. Kan di lingkungan pun begitu kan. Sering ada orang yang datang dengan maksud berbuat buruk. Perbuatan buruk itu biasanya terarah kepada rumah dan isinya, begitu juga apa yang bisa dibawa. Orang-orang yang seperti ini statusnya musuh. Dan dalam kondisi kehidupan pribadi maupun bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara, kita membutuhkan doa-doa yang seperti ini, karena semua menjadi kemaslahatan kita. Kita butuh kemaslahatan hidup sebagai kaum muslimin. Wamkur li wala tamkur alayya, buatlah tipu daya untukku, dan jangan engkau membuat tipu daya terhadap diriku. Ini biasanya terkait dengan musuh juga. Wa yassir liyal huda, sama tadi sudah ada. Kalau di sebelumnya itu wa yassiril hudali,
Kalau di sini wayassir liyal huda, mudahkan hidayah untukku. Wansurni ala man baga alayya, tolonglah aku terhadap orang yang berbuat buruk terhadap diriku. Baik perbuatan buruk yang diarahkan kepada kita, fisik kita, hak-hak materi kita, ataupun dalam bentuk nama baik atau harga diri. Biasakan orang dizalimi kalau bukan hartanya, jiwanya, ataupun harga dirinya ya, atau keluarganya dijelek-jelekkan. Rabbi ja'alni syakkaran laka, ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak senantiasa bersyukur kepadamu. Dzakkaran laka, orang yang banyak berzikir kepadamu. Ini penting nih. Kalau kita rajin beribadah, khususnya berzikir, zikir pagi, zikir petang, rutin membaca Al-Quran dan murajaah, hafalan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu merupakan pertolongan Allah dan karunia Allah kepada kita. Agar kita yang terbiasa melakukan ibadah, jangan ada bahasa dalam hati bahwa ini adalah kehebatan kita, tapi ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahaban laka, ini bisa berarti senantiasa takut kepadamu. Mitwa'an laka, berusaha melakukan kebaikan terhadap engkau atau semata-mata untukmu. Mukhbitan laka, senantiasa khusyuk di dalam beribadah atau tunduk kepadamu. Awahan mudiban, senantiasa kembali kepadamu. Taqabbal taubati, ya Allah, terimalah taubatku. Waghsil haubati, bersihkanlah segala dosaku. Wa ajib da'wati, dan terimalah, perkenankanlah, kabulkanlah doaku. Wa tsabbit hujjati, kuatkan hujjahku. Apa hujjah apa di sini? Di dalam beramal, apapun amalannya, mau itu merupakan permasalahan yang disepakati oleh para ulama atau ada perbedaan di antara para ulama sehingga kita terpaksa memilih yang menurut kita ini lebih dekat, ini kita membutuhkan kekuatan hujjah. Wa tsabbit hujjati, kuatkan, kokohkan hujjahku. Wahdi qalbi, dan tunjukilah hatiku. Nah, ini hati ini perlu sekali, karena hati yang memonitor ya, memerintah. Wasaddid lisani, luruskan ucapan lisanku. Waslul sakhimata qalbi, dan cairkan kedengkian yang ada di dalam hatiku, atau segala yang menjadi kebencian, kedengkian, dan juga kemarahan di dalam hatiku. Ini oleh Syekh Muhammad Luqman dinyatakan sahih dengan sejumlah pendukung riwayat yang isinya kita sangat butuhkan di dalam kehidupan kita. Seperti sebelumnya, ini di samping sifat tawadhu dan penghambaan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini juga tentunya bagi kita merupakan petunjuk untuk kita amalkan. Apabila ada lafaz hadis di sini dan pasti yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi kita tidak mampu menghafalnya, tidak ada salahnya kita duduk sambil kita letakkan buku ini dan terjemahannya di depan kita sambil berdoa seperti ini. Lafaz mana yang dibutuhkan di sini? Dari awal Rabbi aini sampai waslul sakhimata qalbi, tentu dan pasti
Ada di antara ucapan yang ada di sini yang sangat kita butuhkan, karena begitu komplit isinya. Berapa ini jumlah permohonan yang terkandung di dalam hadis ini? Yang pertama, a'inni, tolong aku dan jangan engkau menolong orang lain terhadap diriku. Menangkan aku dan jangan engkau menangkan musuhku terhadap diriku. Buatkan makar untukku dan jangan engkau membuat makar terhadap diriku. Mudahkan petunjuk untukku. Tolonglah aku terhadap orang yang berbuat buruk kepadaku. Jadikanlah aku, ya Allah, sebagai orang yang banyak bersyukur kepadamu, senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa takut kepadamu, senantiasa berbuat baik kepadamu, karena engkau selalu khusyuk dan tunduk beribadah kepadamu, senantiasa kembali kepadamu. Terimalah taubatku, bersihkan segala dosa-dosaku, terimalah permohonanku, kuatkan hujahku, tunjuki hatiku, luruskan ucapan lisanku, dan hilangkan segala keburukan yang ada dalam hatiku. 21. Semua kita butuhkan, Pak, ya. Kita semua dalam kehidupan ini memiliki banyak kebutuhan. Dan ada titik-titik tertentu dalam detik-detik kehidupan kita ini mengalami kondisi yang sangat, kita katakan, getir. Dalam keadaan seperti itu kita membutuhkan doa yang seperti ini. Anak terus terang melihat banyak kenyataan dalam menempuh studi itu dengan teman-teman. Banyak di antara kita itu sebenarnya jenius orangnya, tapi kelihatannya terlalu pede, percaya diri. Jarang sekali kita dengar ucapan-ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ujung-ujungnya gugur juga kalau sudah berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Dikenal sebagai orang yang selama ini sangat gentle dalam menghadapi masalah ilmiah dalam ujian dan seterusnya, santai. Tapi ketika masa-masa tertentu itu masuk di dalam ujian dalam keadaan bergetar, nampaknya tidak siap. Sebenarnya segala, karena keilmuan itu kan terkait dengan hidayah, memerlukan keikhlasan untuk mengamalkannya. Dalam kondisi menuntut ilmu itu, termasuk dalam kajian itu, kita membutuhkan permohonan kepada Allah. Kita sudah bersyukur kalau mau ikut dalam kajian, tetapi itu sendirinya tidak cukup. Harus banyak berdoa kepada Allah agar kajian itu betul-betul meresap ilmunya kepada kita, dan kita mendapatkan taufik dari Allah untuk mengamalkan keilmuan yang kita dapatkan. Dan ini penting. Seperti ucapannya ada tadi, wa yassir liyal huda, mudahkan hidayah untukku. Ini sangat kita butuhkan. Karena dalam kenyataan begini, Pak. Terkadang orang sudah menghafal Quran 30 juz. Tapi perbuatannya itu sangat jauh dari hidayat. Masih makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau mau dipersoalkan juga sambil berdiri lagi. Berdirinya ya, kalau mau dipermasalahkan. Penampilannya jauh dari sikap tawadhu. Ya belum lagi kalau sambil menganggap benteng yang seperti ini. Ini bukan permasalahan ijma, kesepakatan di antara para ahlul ilmi tentang haramnya, tapi kan ada dokter yang mengatakan bahwa itu sangat membahayakan. Artinya terkadang pokok keilmuan itu sudah dihafal di benak, tapi untuk mengamalkannya itu kan perlu pertolongan Allah dalam bentuk taufik Allah, karunia Allah untuk diamalkan, dan kalau dalam istilah pendidikan itu implementasi. Artinya ini membutuhkan amalan, pembuktian. Jadi
keilmuan dan amal itu harus digabungkan. Apabila keilmuan tanpa amal, apalagi atau keilmuan diamalkan secara brutal dan jauh dari apa yang disebut dengan ketakwaan, itu akan menjadi musibah. Karena dia akan menjadi alat kepentingan. Nah, di sini kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting doa-doa yang seperti ini. Di samping sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang dalam kehidupan kita pasti kita butuhkan lapas-lapas yang ada dalam doa ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.